晚了，我们一起上，我管了他。许无争，我们又求于我吧，有事下来说。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan membuat spoiler Donghua berjudul Wuying Sanjiandao episode 55. Sekedar mengingatkan aja, beberapa gambar akan berulang-ulang karena keterbatasan footage video ya. Jadi harap dimaklumi aja ya teman-teman. Mimin berusaha nampilin yang terbaik biar kalian bisa nyimak dan gak bingung dengan spoiler yang Mimin sajikan. Hehehehe. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Oke deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke spoiler episode 55 dari Wuying Sanjiandao. Setelah Ji Yinglin baru mengeluarkan teknik pembunuhan surgawi, tiba-tiba saja dengan sangat cepat Su Wuzhou menyambar dengan tebasan pedang pembelah langit. Hal ini jelas tentu saja langsung melukai Ji Yinglin karena dia sama sekali belum siap dengan serangan tersebut. Bahkan dengan kecepatannya, Bang Wuzhou kembali melakukan serangan bertubi-tubi kepada Ji Yinglin tanpa memberi kesempatan Ji Yinglin untuk membalas sekalipun. Semua orang di dalam pavilion sontak terkaget-kaget karena bagaimana bisa Ji Yinglin bisa diserang habis-habisan seperti ini. Padahal bisa dibilang Ji Yinglin mempunyai ranah yang lebih tinggi dan seharusnya bisa dengan mudah melakukan serangan balik kepada Bang Wuzhou. Sementara itu, Ji Yinglin terlihat merasakan kesakitan di bagian rahang karena terkena pukulan yang tidak terduga dari Su Wuzhou. Karena kemampuan Su Wuzhou yang berada di luar Nurul, Ji Yinglin memutuskan untuk bertarung secara serius dan tidak akan meremehkan Bang MC lagi. Tadi itu hanya awalan saja dan sekarang aku akan melakukan serangan yang sebenarnya, ucap Bang Wuzhou sembari bersiap melakukan serangan kuat lagi ke arah Ji Yinglin. Di satu sisi Ji Yinglin seperti belum siap karena dia masih mengambil nafas setelah terkena serangan Su Wuzhou sebelumnya. Ketidaksiapan dari Ji Yinglin benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Bang MC. Dengan sekali serangan saja dia berhasil membuat Ji Yinglin terkapar. Inilah harga yang harus dibayar jika berani memprovokasi wilayah Daozong, ucap Su Wuzhou dengan wajah penuh kebencian di hadapan semua orang. Semua orang di dalam pavilion hanya terdiam terpana karena mereka tidak menyangka kalau Ji Yinglin bisa dikalahkan oleh seorang murid dari wilayah Daozong. Seseorang bernama Liu Yu juga tidak menyangka rekannya Ji Yinglin bisa terkapar di atas lantai tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Dalam situasi seperti ini, Yu Feng melihat dari arah belakang merasa penasaran tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dia tidak tahu apakah Su Wuzhou berhasil mengalahkan Ji Yinglin atau tidak. Namun ia alih-alih melanjutkan rasa penasarannya, Yu Feng malah kembali tertarik dengan seorang pelayan wanita cantik yang ada di dalam pavilion Chunfeng. Di saat yang sama, seorang pelayan wanita langsung mendatangi Su Wuzhou untuk menjelaskan kalau pavilion Chunfeng hanya tempat untuk bersenang-senang dan bukan tempat untuk membunuh satu sama lain. Jadi di sini si pelayan meminta Bang MC untuk tidak memukuli Ji Yinglin lagi yang sudah terkapar di atas lantai. Namun ya bukan Bang Wuzhou namanya kalau dia nggak bersikap tengil. Dia terlihat kembali memukul wajah dari Ji Yinglin untuk membuat si pelayan wanita memberikan sebuah kompensasi. Dan ya benar sekali, si pelayan wanita pun langsung memberikan beberapa tile emas kepada Su Wuzhou agar dia berhenti memukuli Ji Yinglin. Sementara itu, kemarahan jelas terlihat di wajah Liu Yu yang merupakan rekan dari Ji Yinglin. Liu Yu beranggapan kalau Su Wuzhou harus menjelaskan kejadian ini kepada masyarakat kota warisan. Yap, lagi dan lagi nama baik dari wilayah Daozong akan dipertaruhkan jika Su Wuzhou tidak bisa menjelaskan kepada Liu Yu dan juga masyarakat kota warisan.
Su Wuzhou pun akhirnya memberitahukan kalau dia sama sekali tidak melanggar aturan pertarungan dengan Ji Yinglin. Bahkan Ji Yinglin sendiri yang sudah setuju kalau dia akan menurunkan ranahnya dan bertarung habis-habisan. Jadi tentu saja di sini Liu Yu nggak bisa nyalahin Bang MC seenaknya. Wilayah Daozong seharusnya mengayomi dan memaafkan. Bagaimana bisa murid-murid mereka bertindak kejam kepada Ji Yinglin, ucap Liu Yu dengan lantang kepada Su Wuzhou. Kejadian ini membuat Liu Yu yakin kalau Su Wuzhou tidak punya rasa kebajikan sama sekali. Alih-alih melakukan pembelaan, Su Wuzhou malah kelihatan balik menantang, di mana dia meminta Liu Yu untuk melawannya saja daripada mengomel tidak jelas di dalam paviliun. Bang Wuzhou juga meminta Liu Yu untuk menurunkan ranahnya jika memang ingin pertarungan yang seimbang dan juga adil. Sontak hal ini pun membuat Liu Yu sangat kesal kepada Su Wuzhou. Dia sebenarnya menyadari kalau dia melawan Su Wuzhou di dalam ranah yang sama, maka dia pasti akan kalah sama seperti Ji Yinglin barusan. Kondisi ini pun membuat Liu Yu hanya terdiam dan tidak menunjukkan respon apapun kepada Su Wuzhou. Diamnya Liu Yu ini membuat Su Wuzhou kembali menanyakan apakah Liu Yu takut untuk bertarung dengannya saat ini. Su Wuzhou kemudian memanggil Yu Feng untuk melakukan aksi sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Sementara itu beberapa orang di dalam ruangan mulai berbicara kalau Liu Yu sepertinya takut untuk meladeni Bang Wuzhou di pertarungan ranah yang sama. Jika melawan Bang Wuzhou saja takut, bagaimana bisa Liu Yu akan ikut dalam perburuan monster darah yang disebutkan oleh Ji Yinglin sebelumnya? Ternyata Liu Yu ini adalah salah satu anggota dari Akademi Ji Xia yang ingin bekerja sama dengan Ji Yinglin untuk melawan monster darah. Di saat yang sama, Yu Feng langsung muncul di hadapan semua orang sembari berkata sangat memalukan jika murid Akademi Ji Xia takut untuk menurunkan ranah mereka di saat hendak bertarung dengan seorang praktisi dengan ranah yang lebih rendah. Sontak perkataan Yu Feng tersebut membuat Liu Yu marah karena dia tidak ingin kalau Yu Feng membawa-bawa nama Akademi Ji Xia di dalam paviliun Chun Feng ini. Yu Feng pun kembali berbicara kalau dia sama sekali tidak menyinggung atau merendahkan Akademi Ji Xia, melainkan dia hanya mempertanyakan keberanian dari Liu Yu untuk melawan Su Wuzhou pada saat ini. Di dalam hatinya, Yu Feng merasa sangat senang di mana dia berakting seperti yang biasanya dilakukan oleh Bang MC. Kau hanya melihat kekalahan dari Ji Yinglin dan kau langsung takut untuk menurunkan ranahmu ketika melawan Su Wuzhou. Kau sangat tidak pantas untuk memburu monster darah, ucap Yu Feng guna membuat Liu Yu menjadi malu di hadapan semua orang. Bahkan di sini Yu Feng juga berkata kalau dia akan membiarkan semua orang untuk membeli peti mati untuk mereka masing-masing jika memang Liu Yu yang akan memimpin perburuan monster darah kali ini. Waduh, komporin terus bang, komporin. Mendapat semua perkataan dari Yu Feng tentu saja membuat Liu Yu menjadi marah dan emosi. Sementara di satu sisi Su Wuzhou sangat memuji akting yang dilakukan oleh Yu Feng karena bisa membuat Liu Yu menjadi hilang kendali. Liu Yu yang sudah hilang kendali pun pada akhirnya berbicara kalau Yu Feng adalah seorang anak hilang, jadi dia tidak pantas sama sekali untuk merendahkan dirinya di paviliun ini. Liu Yu juga sangat yakin kalau Yu Feng tidak akan bisa untuk memimpin orang-orang dengan baik ketika mereka hendak berburu monster darah. Karena kamu tidak yakin denganku, maka kita harus bertanding. Kau punya kekuatan dan juga ilmu sastra, maka bertandinglah denganku saat ini, ucap Yu Feng yang melakukan tantangan ilmu sastra kepada Liu Yu di hadapan semua orang. Di saat Yu Feng dan Liu Yu sedang panas-panasnya, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang nyeletuk. Bagaimana dengan nasib dari Ji Yinglin yang sudah terkapar? Apakah mereka akan membiarkan Su Wuzhou bebas begitu saja setelah menghajar pemimpin pemburuan monster darah kali ini? Yu Feng pun di sini langsung berbicara kalau dia tidak akan membiarkan Ji Yinglin mati sia-sia, di mana saat ini Yu Feng akan mencoba untuk melawan Su Wuzhou terlebih dahulu.
Dan yap, dengan cepat Yufeng pun langsung menantang Su Wujo bertarung di hadapan semua orang. Tentu saja Yufeng melakukan hal ini hanya bualan saja, di mana rencananya dia akan membiarkan Su Wujo kabur ketika mereka berdua sedang berpura-pura melakukan pertarungan. Pertarungan kocak di antara Yufeng dan juga Su Wujo pun akhirnya kejadian. Namun ya karena ini hanyalah sebuah pertarungan bualan, Su Wujo tampak kabur melarikan diri karena dia tidak mampu untuk melawan Yufeng. Semua rencana ini sudah tersusun rapi di mana semua orang akan berfokus kepada Yufeng saja, sementara Bang Wujo akan bebas keluar dari pavilion Chunfeng tanpa perhatian sedikit pun, padahal dia baru saja membunuh Ji Yinglin sebelumnya. Kaburnya Su Wujo tentu saja membuat semua orang terkesima dengan kemampuan dari Yufeng. Di satu sisi Su Wujo selamat, sementara di satu sisi lagi Yufeng mendapat banyak pujian dari orang-orang di dalam pavilion Chunfeng. Sementara itu Liu Yu langsung merasa gentar kepada Yufeng, di mana dia melihat kalau Su Wujo saja kabur ketakutan seperti itu. Liu Yu pun merasa bersyukur karena dia hanya akan melawan Yufeng dalam pertarungan ilmu sastra saja. Di saat yang sama di luar pavilion, Su Wujo didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini berkata kalau tuannya mengundang Su Wujo untuk datang ke halaman belakang pavilion Chunfeng sekarang juga. Karena merasa cukup penasaran, Su Wujo pun menanyakan siapakah tuan dari wanita tersebut. Dan di sini si wanita menjawab kalau Su Wujo akan mengenal tuannya jika mereka sudah bertemu nanti. Dan yap, pada akhirnya Su Wujo ikut dengan si wanita tersebut untuk menemui tuannya. Ternyata orang yang ingin bertemu dengan Su Wujo adalah Yao Yao yang juga berada di lokasi yang sama. Su Wujo sendiri sudah menebak hal tersebut karena ya memang tidak banyak orang yang mengenalnya di kota warisan selain Yao Yao dan juga Yufeng. Pertemuan antara Yao Yao dan juga Bang Wujo ini juga sekaligus menutup spoiler episode 55 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.